surat Al-Alaq, ayat yang pertama kali turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq. Al-ayat. Setelah menyatakan bismi rabbik, bahwa hidup ini adalah untuk Rabb, hidup ini adalah dalam rangka melaksanakan tuntunan dari Rabb, hidup ini adalah dalam rangka mengharap ridho dari Rabb. Setelah itu alladzi khalaqa insana min 'alaq. Rabb yang mana? Rabb alladzi khalaq. Rabb yang telah menciptakan, yang maha pencipta, yang menciptakan semua apa yang ada. Khalaqa insana min 'alaq, menciptakan manusia, juga menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Coba kita renungkan ayat yang terakhir, alladzi khalaqa insana min 'alaq. Ketika kita berusaha memahami siapa Allah, Allah yang alladzi khalaq, Allah yang maha pencipta, bukan hanya menciptakan, tapi juga yang mengatur, yang menguasai seluruh alam semesta. Lalu kita pun menyadari siapa kita. Khalaqa insana min 'alaq. Kita yang hanya dijadikan Allah awalnya dari segumpal darah. Jadi modal kita itulah segumpal darah itu. Karena selanjutnya kita diberi oleh Allah dari segumpal darah itu, lalu terbentuklah badan kita, rupa kita akan menjadi apa, itu karena dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah. Lalu kita menjadi bayi, lalu tumbuh berkembang menjadi dewasa. Semuanya karena diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah. Kemudian kita memiliki kemampuan apa, kepintaran apa, itu pun semua karena dikasih oleh Allah. Jadi artinya ketika kita menyadari siapa Allah dan siapa kita, dan kita sebetulnya dalam kondisi yang tidak berdaya kepada Allah, di hadapan Allah, kondisi yang tidak berdaya di hadapan Allah, karena semuanya kita itu hanyalah diberi oleh Allah. Ini akan menyadari kepada diri kita apa yang seharusnya kita lakukan terhadap Allah, apa yang pantas dan layak kita tunjukkan kepada Allah. Ketika kita menyadari, ketika kita memahami siapa Allah dan siapa kita, apa yang seharusnya kita perlihatkan kepada Allah, apa yang seharusnya yang pantas dan layak kita perlihatkan kepada Allah sebagai sosok yang diciptakan oleh Allah dan yang lalu diberi oleh Allah dengan segala apa, dengan kondisi kita saat ini. Dan hal yang sangat mudah kita pahami, ketika Allah memberikan kita Kitabullah atau Alkitab, dan itu sebagai petunjuk hidup untuk manusia, maka sesuatu yang pantas layak kita tunjukkan kepada Allah, kita akan menerima Alkitab itu atau Kitabullah itu
atau saat ini Al-Quran itu, kita akan menerima dengan sepenuh penerimaan. Sesuatu yang layak dan pantas kita perlihatkan kepada Allah, lalu kita berusaha untuk melaksanakan kitabullah itu, Al-Quran itu, ketika kita betul-betul menyadari siapa Allah dan siapa kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada sesuatu yang luput dari perhatian kita. Di samping kita perlihatkan bagaimana seharusnya yang kita lakukan terhadap Allah, terhadap Al-Quran kita menerima dengan sepenuhnya, dan kita upayakan untuk melaksanakan dengan sepenuhnya, dengan segala kerja keras kita, dengan segala usaha kita. Namun ada yang tidak atau kurang kita berikan perhatian, yaitu pada saat kita jelas-jelas sedang berhadapan dengan Allah, yaitu pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat, kita meyakini saat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Lalu sikap apa yang pantas dan layak kita perlihatkan kepada Allah pada saat kita sholat? Kalau pada saat sholat lalu pikiran kita terbawa dengan lamunan-lamunan, maka itu sudah pasti merupakan suatu gambaran seseorang yang memang tidak pantas, tidak layak bersikap seperti itu kepada Allah, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan juga bagaimana ia perlihatkan sikap kepantasannya kepada Allah pada saat ia mengucapkan kata demi kata di dalam sholat, dengan seluruh ekspresinya, dengan seluruh ungkapan perasaannya. Maka itu menunjukkan bahwa memang dia itu memperlihatkan kepada Allah yang pantas dan layak ia tunjukkan kepada Allah. Ketika ia mengucapkan sesuatu dalam sholat, lalu tidak diiringi dengan hati, tidak terasa, tidak dia perlihatkan ungkapan perasaannya, ekspresinya, seolah-olah ia ucapkan dingin saja. Kalau seperti itu, bagaimana ia menunjukkan bahwa dia memperlihatkan kepada Allah sebagai sosok yang memberikan kepantasan, kelayakan terhadap Allah, kalau ia mengucapkan sesuatu dalam sholat tidak ada ekspresinya, tidak ada ungkapan perasaannya? Sebagai salah satu contoh, di akhir kita pelaksanaan sholat, setelah kita melakukan gerakan sujud, lalu kita takbir dan tasyahud. Saat tasyahud kita ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah, atau at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Ia menyatakan kepada Allah segala penghormatan lillahi, hanya untuk Allah. Setelah ia ucapan takbir Allahu Akbar, setelah ia merasakan akan kemahabesaran Allah, bagaimana ia merasakan kemahabesaran Allah yang ada di hadapannya terasa dalam hati, walaupun dari segi jangkauan dirinya tidak sampai untuk merasakan seluruh
akan kemahabesaran Allah. Karena Allah tunjukkan kemahabesaran Allah dari apa? Dari berbagai ciptaannya. Dari berbagai ciptaannya saja jangkauan manusia tidak sampai. Berapa besar, berapa luas langit, berapa jumlah bintang di alam semesta. Manusia tidak sampai untuk menjangkau itu. Kemahabesaran Allah lebih besar dari semua itu. Lebih-lebih kita menyadari bahwa alam semesta yang kita hidup di dalamnya ini suatu saat akan Allah hancurkan dengan peristiwa kiamat. Nah, peristiwa kiamat itu karena apa? Di dalam surat Al-Jajalah, ketika bumi bergoncang, ketika manusia bertanya, ada apa ini? Maka dijawablah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini diberitakan kabarnya. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Rabbmu awhalaha, memerintahkannya. Jadi peristiwa kiamat tidak lain karena perintah Allah agar alam semesta ini hancur. Karena Allah ada agenda berikutnya, yaitu ketika manusia dibangkitkan lagi di satu tempat pada mahsyar. Pada saat manusia dibangkitkan di satu tempat pada mahsyar itu, di dalam surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit dan terlihatlah pintu-pintu langit. Langit yang mana? Langit yang ada sekarang itu sudah tidak ada, sudah hancur dengan peristiwa kiamat. Maka langit yang dibukakan nanti itu adalah langit yang berikutnya, yang menurut kisah Isra Mi'raj disampaikan kepada kita bahwa langit itu ada 7 langit. Jadi langit yang kedua itu diperlihatkan oleh Allah setelah kita dibangkitkan kembali. Maka begitu kita merasakan, meyakini itu semua, semakin kita merasakan akan kemahabesaran Allah. Dan ketika dalam sholat, sebelum kita mengucapkan takbir, kita melakukan sujud terlebih dahulu sebelum tasyahud. Sujud yang kita perlihatkan kepada Allah itu adalah bagaimana berserah diri kita sepenuhnya. Lalu kita ucapkan takbir, lalu kita ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah ia memperlihatkan keberserahan dirinya dengan sujud, lalu ia merasakan takbir dengan sepenuh perasaan akan kemahabesaran Allah, bagaimana mungkin ketika ia ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibah atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, ia tidak merasakan akan getarannya, ia tidak terlihat ekspresinya, ungkapan perasaannya bahwa dia menyatakan at-tahiyatu lillah, segala penghormatan hanya bagi Allah. Bagaimana mungkin ketika ia ucapan at-tahiyatu lillah, ia tidak memperlihatkan ungkapan perasaan atau ekspresinya bahwa ia betul-betul menghormati Allah dengan segala kemahabesarannya. Jadi pada saat tasyahud ini adalah pembuktian kita, ajang pembuktian kita. Apakah kita termasuk orang yang bersikap pantas dan patut kepada Allah?
memperlihatkan diri kepantasan dan kepatutan kepada Allah, atau kita biasa-biasa, dingin saja. Jadi di sini salah satu upaya bagaimana alladzi khalaqa insana min 'alaq, bahwa memahami siapa Allah, memahami siapa diri, merasakan diri ini siapa pada saat kita sholat, pada saat kita menyatakan at-tahiyatulillah, betapa perasaan kita menghormati Allah dengan segala bentuk penghormatan. At-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah, atau at-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Nah, ini menjadi upaya latihan kita. Bagaimana alladzi khalaqa insana min 'alaq dari surat Al-Alaq ini menjadi upaya kita bahwa kita benar-benar melaksanakan ayat ini, bahwa kita memperlihatkan kepantasan kepatutan diri kita terhadap Allah yang telah menjadikan diri kita, bahwa kita adalah sosok yang sebetulnya hakikatnya tidak berdaya. Hakikatnya apa yang ada ini karena diberi, karena dikasih oleh Allah. Dan sebagai ucapan rasa syukur kita, bagaimana kepantasan, kepatutan kita kepada Allah kita perlihatkan dari dalam segala bentuk kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.